Sumpah pocong bersama-sama dengan Ibtu Rudiana, berani kamu? Kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu. Malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah Banyucis tadi, kau berani juga? Berani juga. Berani ya. Kita tantang Sumpah Pocong Rudiana adalah pertama, dia tidak melakukan rekayasa, pemaksaan, penyiksaan, kemudian pengada-adaan suatu perkara. Saka Tatal berani sumpah kosong kalau dia bukan pelakunya, dia dianiaya dan peristiwa itu rekayasa Pak Rudiana. Jadi Saka tuh udah capek ngomong kor-kor kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger. Jadi ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Jadi Saka ini kan emang tidak bersalah. Siap jadi saksi Sumpah Pocongnya? Iya, hadir. Nurunkan tim ya. Iya, siap. 3, 2, 1, close the hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan ini kita akan tanya ya, setelah sidang PK selesai ya, PK Saka Tatal. Jadi di sini ada para tim kuasa hukum PK Saka Tatal ya. Ada Mbak Mila, Bu Titin, Saka Tatal, Mas Rizaldi dan Mas Teguh dan Mas Farad Abbas yang kemarin menangis di pengadilan dalam sejarah. Iya, dan sempat pergi ke toilet. Ya. Oke, dan Sempat makan. sempat makan ya. Makan di ruang sidang dan di gang-gang sidang. Tapi bukan waktu sidang, waktu istirahat. Itu istirahat. Oke. Dan Saka Tatal kita tinggal tunggu keputusan dari Mahkamah Agung MA ya. Ya. Dan ini kira-kira paling cepat berapa hari Bu Deden? Paling cepat 30 hari, paling lambat 3 bulan. Oke, mudah-mudahan secepatnya ya. Oke, namun kemarin ada bukti atau novum bukti baru yang ditolak. Itu gimana, mempengaruhi nggak? Kok ditolak sama jaksa ya? Begini, kalau jaksa itu kan sifatnya kan dia sebagai penuntut umum gitu. Harusnya jaksa ini tidak maksimal gitu ketika dia anehnya P21, tapi anehnya hakim mengabulkan dan menghukum. Nah itu kan kita peninjauan kembali, kita anggap ada novum dan adanya kekeliruan yang nyata. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu novum mana atau bukti baru mana yang kuat dan yakin dan meyakinkan bahwa ini akan dimenangkan oleh Saka Tatal ya. Tapi intinya jaksa itu tahu bahwa foto kecelakaan itu tidak tampil dan itu tidak difokuskan karena mereka selalu menganggap bahwa pengakuan persesuaian kesaksian daripada tersangka tidak ada satu saksi pun yang melihat, menyaksikan, mendengarkan langsung. Itu hanya itulah. Tapi mulai dari kegaduhan tentang visum yang hanya menambah adanya sperma, itu yang dibuat kegaduhan di situ. Nah, sehingga kita hadirkan semua saksi forensik, saksi ahli pidana, hukum acara pidana, pengadilan anak. Nah, akhirnya keteteran juga mereka. Gitu. Oke, dan yakin bakal menang nih ya. Harapan kita hati nurani jaksa itu hakim. Bukan jaksa kan dia kan yakin gitu kan bahwa menyadari kesalahannya karena hakim di Pengadilan Negeri Bandung sudah membebaskan dari penangkapan penahanan polisi Peggy. Iya, betul. Kalau sudah kita lihat Peggy aja bebas, saya yakin semua harus bebas gitu. Karena Peggy adalah pelaku utama yang dimana dia buron dan 2 lagi DPO yang sudah dianggap fiktif. Ya, jadi kalau sudah itu fiktif semua berarti halusinasi semua, siapa yang pelaku utama yang membawa naik motor semua nggak ada di acara dalam pertimbangan hakim itu ya kita anggap itu adalah peradilan yang direkayasa dari tingkat penyidikan penuntutan dan merupakan halusinasi saja dan kita luruskan semoga dapat keadilan di Mahkamah Agung. Oke, dan Ibtu Rudiana juga ditantang oleh tim untuk Sumpah Pocong ya. Ibtu Rudiana ketika konferensi pers dia mengatakan dia siap sumpah pocong. Sumpah pocong bahwa ini anaknya memang yang menuduh itu bukan anaknya Rudiana siapa? Yang kita tantang Sumpah Pocong Rudiana adalah pertama, dia tidak melakukan rekayasa, pemaksaan, penyiksaan, kemudian pengada-adaan suatu perkara yang awalnya adalah kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Dan mereka semua sudah memberi kesaksian, sudah mencabut BAP baik di pengadilan maupun di depan notaris, dan kita menganggap ini suatu temuan baru dan kita minta diluruskan. Alhamdulillah pihak Polri sudah menurunkan tim pencari faktanya dan sekarang lagi berproses. Si Aib dan Dede dilaporkan dan Dede sudah mengakui bahwa itu diarahkan dan merupakan arahan Tiga Akbar juga dan Teguh juga mengatakan itu. Oke, dan intinya Ibtu Rudiana kemarin di depan Hotman Paris dia siap Sumpah Pocong, dia berani Sumpah Pocong mengatakan bahwa anaknya benar-benar meninggal kan? Yang meninggal itu anaknya. Anaknya meninggal, tapi konteksnya dia berani sumpah itu berapa turunan itu kan
bukan dia tidak mengakui melakukan rekayasa kan? Iya. Tapi dia berani sumpah anaknya benar meninggal. Ya kita tantang Rudiana untuk sumpah pocong. Coba lihatin tuh Mil. Coba. Nah itu surat bacakan. Coba Mil, baca Mil. Perihal undangan sumpah pocong. Keras. Nomor 079/S Langsung intinya aja. Intinya Kepada siapa? kepada yang terhormat saudara Ibtu Rudiana di tempat. Kemudian yang mengirim surat dari kantor hukum Dr. Ya, Haji langsung Muhammad isinya. Fuad Abbas dan rekan isinya bahwa klien kami telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 8 Langsung Juli aja, 2024. Yang kedua, bahwa sehubungan dengan pernyataan Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang berbunyi yang berani untuk bersumpah pocong atau sumpah apapun, demi Allah 7 turunan saya mati semua kalau saya bohong, jika saudara Ibtu Rudiana tidak pernah merekayasa dugaan pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Terus sedikit lagi. Bahwa klien kami sebaliknya juga pula berani untuk bersumpah pocong dan sumpah apapun jika klien kami tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Selanjutnya, bahwa untuk itu demi mencari kebenaran sebenarnya dan tidak berbohong, kami bermaksud untuk mengundang saudara Ibtu Rudiana bersama klien kami untuk melaksanakan sumpah pocong bersama. Bahwa adapun materi sumpah pocong yang akan dilaksanakan meliputi penangkapan non prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap klien kami yang pernah dilakukan, lalu pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan. Sampaikan juga yang dikatakan hakim terakhir. Yang dikatakan hakim bahwa siapapun di dunia ini berhak untuk melakukan perbuatan, tetapi ingatlah setelah kematian akan ada hisab. Itu kata hakim yang kemarin di kita mengutip sidang kata PK tadi. Bu Rizka, Bu ketua Rizka, hakim. oke, luar biasa. Kemudian sisakan sumpah-sumpah yang ada di Cirebon. Sebetulnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya Sumpah Banyucis. Itu Sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas. Air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa, ingin menyatakan dengan cara luar biasa. Saya yakin Sakatatal akan berani melakukan itu, sumpah Banyucis kalau di Cirebon, dan itu luar biasa hebatnya. Dampaknya akan luar biasa karena terjadi pada saat itu juga. Sakatatal, kamu berani untuk sumpah Banyucis? Sumpah pocong dulu berani nggak? Berani. Sumpah pocong bersama-sama dengan Ibtu Rudiana berani kamu? Berani. Berani kamu sumpah pocong bahwa kamu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan? Berani. Berani. Nah, kalau sumpah Banyucis tadi, kamu berani juga? Berani juga. Berani ya. Malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah Banyucis luar biasa, Mas. Yang ditunggu-tunggu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan tinggal Ibtu Rudiana berani nggak menerima tantangan ini, ya kan? Kan kemarin Ibtu Rudiana sekali lagi di depan Rahmat Faris dia bilang bahwa dia bersumpah 7 turunan ya. Iya. Maksudnya anak-anak dan keturunannya, kalau dia berani berkata jujur kalau yang meninggal itu adalah anaknya. Konteksnya itu. Dia berani berkata jujur, bersumpah apapun. Jadi bahwa yang meninggal adalah anaknya Eki. Bukan dia berani bersumpah untuk konteks yang lain kan. Sementara yang ditantang adalah bersumpah dia telah merekayasa dan melakukan anak buahnya melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana. Nah, ini biar konteksnya jelas, jadi netizen jangan salah konteks nih kemarin kan. Jangan, tuh Pak Rudiana aja sudah berani sumpah pocong. Pak Rudiana berani sumpah pocong karena dia meyakini yang meninggal itu anaknya. Konteksnya itu. Yeah. Sementara Sakatatal berani sumpah pocong kalau dia bukan pelakunya, dia dianiaya dan peristiwa itu rekayasa Pak Rudiana. Itu kan sumpahnya beda jauh. Mas. Ini. Menurut Mas Farhad dan Bu Titin ada ini nggak kemarin tuh berita yang kemarin Ibtu Rudiana berani sumpah dengan konteks yang kemarin tuh emang ada upaya untuk mengiring ke arah sana nggak sih kemarin? Ya, kalau saya lihat tuh Rudiana itu salah panggung di situ, banyak jawaban-jawaban yang terbata-bata. Kemudian pengakuannya tentang adanya CCTV kan sudah jelas. Ya, ada, katanya nggak masalah dia nggak ada CCTV, lihat pembunuhan ada masalah, yang penting ada nggak gerombolan geng motor lewat, ada nggak Sakatatal lewat, itu aja yang paling penting.
Nah, kemudian kalau dia mengatakan sumpah pocong, ya karena dia menyadari bahwa orang yang diarahkan itu kayak Liga Akbar dan si Dede sudah mencabut. Nah, satu-satunya dia grogi, gitu. Dia kan polisi. Dia harusnya scientific crime investigation itu dia tidak dilakukan. Sekarang bisa, kalau misalnya ini semua fitnah bisa. Tapi malah mengarahkan menggunakan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu saja, lawyernya dia lagi gitu. Dan dia nggak dibela oleh Polri. Polri tidak menyiapkan dia sebagai pengacara. Nah, berarti dia udah berbicara sendiri, udah menyadari bahwa dia melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri gitu. Akhirnya dia grogi, dia mengatakan dia akan sumpah pocong, tapi sumpah pocongnya melenceng lagi. Bukan masalah merekayasa atau mengarahkan, tapi bahwa itu yang mati anakku. Kalau bukan anakku, aku berani sumpah. Sumpahnya itu doang. Sumpah itu doang. Iya, nah, sekarang dari awal sebelum dia menantang, si Saka juga siap untuk sumpah pocong. Sumpah apa? Tongkat apa? Banyucis. Ini sumpah yang betul-betul laknatullah. Jadi bahwa ini anak tidak pernah dituduhkan dan dia menjalani pidana yang tidak dilakukannya. Bagaimana kalau anak kalian semua yang mengalami hal seperti ini? Itulah yang membuat dia menjerit. Di samping melakukan sumpah, dia sudah melakukan PK, dan kita secara hukum ya kita betul-betul menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli, dan alhamdulillah saksi ahli itu mendukung kita semua. Dan jangan takut buat Dede, sekalipun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan apa itu, tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, yang bersalah adalah Rudiana yang menyuruh, bukan yang bersumpah palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka Aib akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka-mereka ini. Jadi artinya ada pesan buat Aib mungkin? Ya, Aib kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh, tapi yang menyuruh. Gitu. Jadi ya, Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Karena faktanya nih Dede, Liga Akbar sama Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Ya, hukuman itu terjadi karena kebohongan mereka. Sekarang mereka menyadari mereka tidak mau orang semua itu dihukum seumur hidup, dan mereka bukan ini murni kecelakaan tunggal. Ya, buat pengecara-pengecara yang blow on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak, bukan itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal. Tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya, kemudian ditangkaplah ini. Lu waktu itu malam itu lagi ngapain? 27 Agustus. Iya, 231 pas penangkapan. Pas penangkapan Saka tuh lagi habis isi bensin, disuruh. Masa ada orang habis membunuh rame-rame baru 2 hari kemudian nongkrong lagi di situ. Di tempat kejadian, di tempat eksekusi. Bukan 2 hari Mas, kan 2 malam Minggu. Nah, Seninnya pas mereka pulang kerja nongkrong di situ. Tiap malam nongkrong di situ. Iya, logikanya kalau orang habis orang di situ, dia kabur minimal nggak datang, nggak nongkrong di tempat yang orang ya, dia gitu kan. Mas hari itu juga mungkin udah kemana tahu. Sama logikanya kalau emang di tempat situ ada lokasi eksekusi juga, itu jejak DNA-nya mana, darahnya nggak ada di situ, ya kan? Ya udah, sekarang gini deh Mas, bukti-bukti apa yang membuat kalian yakin bahwa hakim akan atau Mahkamah Agung akan mengabulkan? Oke, kita jelaskan. Yang pertama, ditemukannya foto Vina yang tidak sesuai dengan laporan dan BAP Rudiana yang menyatakan ada tusuk segala macam pembunuhan, pemerkosaan. Dan Suroto itu bohong karena kita menghadirkan saksi Widi dan Mega dan mengatakan pada hari itu mereka lagi haid. Tidak mungkin orang memperkosa dan pakai shot. Nah, kalau ada pengecara-pengecara yang tolol-tolol itu mengatakan itu ada keterangan dokter visum di dalam vagina itu ada benturan tajam, tidak. Yang namanya orang haid adanya peredaran darah aktif tanpa diserahin pembengkakan gumpalan jaringan. Nah, berarti tidak ada saya belum terlalu paham sekali ya, tapi saya yakin itu mens. Nah, kalaupun dia tidak mens ada darah, yang namanya orang berbenturan keras itu pasti mengeluarkan darah baik dari mata, dari hidung, dari telinga, itu biasa. Nah, tapi kalau mereka mengatakan tidak ada lebam dalam tubuh itu karena benturan yang keras. Benturan keras inilah yang mengakibatkan kalau misalnya orang pukulan biasa pasti biru dulu. Ketika jantung masih aktif pasti ini darah akan berhancur di sini. Tapi ketika kena
ketepatan yang patah 2-3, ya dia nggak ada. Kalaupun ada goresan itu dari keterangan forensik itu gesekan dengan batu atau apa. Nah, terbukti bahwa adanya mor yang dimana ada daging, itu sudah dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian kata Rudiana bahwa motornya nggak rusak, ada rusak. Gesekannya berapa puluh senti itu ada. Namanya besi juga nggak hancur. Ada buktinya ya motor itu rusak sebetulnya. Ada, dan itu juga apa sih, stangnya kan bengkok, kemudian yang bundar itu di bawahnya sih apa sih namanya? Itu juga rusak, Mas, rusak. Oke. Piringannya rusak. Nah, itu bukti foto Vina pas saat di tempat kejadian. Iya, itu Bukan di rumah sakit. Di rumah Mas. sakit. Di rumah sakit. Oke, jadi bukti yang dikasih sama tim kuasa hukum Vina di rumah sakit. Di rumah sakit Sunan Gunung Jati pada tanggal 27 itu. Dan itu mereka nggak nyangka, nggak duga bahwa kalian punya foto Iya. itu. Nggak nyangka. Dan kita sudah tahu bahwa setelah itu Vina dicuci mayatnya kan, dibersihin semua, nggak ada. Iya. Tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda diperkosa. Iya, dan terus terang jujur saya juga udah dikasih lihat sama Bu Titin dari sebelum sidang PK, cuman kita jaga karena kan untuk bahan PK Bahan ya. PK. Ya saya sudah melihat juga bahwa memang mulus. Ada foto Vina yang saya lihat itu mulus dan jauh dari pemerkosaan kalau menurut saya. Masa ada di bagus gitu ya, Mas, celana dalamnya Dan kan lukanya Mas nempel. Uya itu kanan semua, motor kanan semua, mur kanan semua. Iya. Jadi kalau kita lihat, masa ada orang membunuh kanan Milih, pokoknya milih kanan. Iya, Kayak iya. orang penyakit herpes, Mas. Iya. Sayang di sini kita nggak bisa tampilin fotonya ya. Iya. Tapi saya sudah lihat. Oke, terus berikutnya. Silakan sedikit, Yang berikutnya terkait pernyataan dari Polda Jawa Barat yang menerangkan Andi dan Dani adalah fiktif. Nah, novum tersebut dalam putusan itu Andi dan Dani yang membawa korban Vina ke TKP flyover. Nah, namun oleh Polda Jawa Barat dinyatakan fiktif. Nah, apakah bisa digantikan oleh orang lain? Itu kan tidak bisa. Nggak mungkin. Ada mayat jalan sendiri ya. Atau nggak bisa lah mayat tiba-tiba jalan sendiri ke TKP flyover. Nah itu. Terus yang selanjutnya adalah pencabutan keterangan Liga Akbar dalam video rekaman tersebut dan novum terkait pidato Wakapolri yang menerangkan bahwa proses penyidikan Vina itu tidak menggunakan scientific crime investigation. SCI, Bahkan Batman. Dan peradilan Saka Tatal ini merupakan peradilan sesat. Karena apa? Saka Tatal itu diajukan terlebih dahulu daripada 5 orang pelaku dewasa lainnya. Dan itu sangat salah sekali dalam melakukan hukum acara pidananya. Seharusnya kalau memang orang dewasa itu melakukan pembunuhan berencana, maka orang dewasa terlebih dahulu yang diajukan. Sangat sulit sekali anak itu mempunyai motif pembunuhan berencana, itu sangat sulit sekali. Nggak mungkin dia dalangnya lah ya. Nah itu kata Profesor Muzakir begitu sulit sekali. Makanya itu lebih baik untuk Saka Tatal di pending dulu atau ditunda dulu. Selesaikan peradilan dewasanya. Ini baru akhirnya kena jebakan Batman itu kalimat itu. Jebakan Batman. Nah ini seakan-akan jaksa nggak paham terkait hukum acara pidana yang sebenarnya. Gitu. Dugaannya adalah kalau di jebakan Batman, apa tujuannya, motifnya Saka Tatal akhirnya didahulukan? Ya kalau saya lihat mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ini bukan pelaku awalnya gitu. Mereka punya kecurigaan bahwa 1 bulan sebelumnya Eki pernah berkonflik. Nah, kemudian pada saat bapaknya turun menyisir pada tanggal 31, dia bertemu dengan Aib dan Rudiana. Dengan Dede. Dede ini pernah dipukul semua sama Saka ya. Jaka kan kakaknya Saka. Sama Jaka. Jadi ada konflik of interest antara mereka. Tiba-tiba mereka mengatakan seperti itu dan terbukti lama-lama 8 tahun kemudian si Dede mengatakan bahwa mereka dari rekayasa diarahkan seperti itu. Sekarang udah kalang kabut dan kebakaran jenggot si Rudiana gitu. Makanya Rudiana menantang Sumpah Pocong. Nah, Sumpah Pocong ini kami siap ya Rudiana untuk ikut Sumpah Pocong. Saka siap? Siap. Nah, ayo. Siapa yang nggak datang berarti dia itu hanya nantang-nantang aja. Pak Rudiana, saya support Anda untuk datang karena kan Bapak polisi harus berani, Pak. Mas Uya datang kan nanti pas Saka Sumpah Pocong? Datang! Serius. Datang saya, ayo, kapan? Ya, hari apa? Jumat. Biasanya hari apa? Biasanya hari Jumat. Sebelum sholat Jumat. Iya, oke. Nah, berikutnya, apa lagi? Novum yang menurut kalian ini semua, sebetulnya hakim harusnya sudah yakin bahwa ini PK akan dikabulkan. Yang menurut paling utama novum juga itu, terus selain itu ada kekhilafan hakim, Pak. Di sini memang hakim PN sampai hakim kasasi itu salah, benar-benar salah dalam menghukum Saka Tatal ini. Peradilannya sangat sesat dan banyak
kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan pidana anak ini. Seharusnya Sakatata itu bisa diajukan perdamaian diversi antara keluarga korban dengan keluarga Ibtu Rudiana dan keluarga Vina. Namun ini tidak sama sekali diupayakan sama sekali oleh jaksa dan hakim, sehingga ini melanggar proses-proses sistem peradilan pidana itu. Kemudian diversi itu kan adalah peralihan dari pengadilan pengadilan anak ini untuk diselesaikan secara keluargaan. Iya, itu tidak pernah diupayakan sama sekali. Kami berharap ini kejanggalan-kejanggalan ini akan terungkap lah di PK gitu. Apalagi Mas? Ya kalau saya lihat memang di situ tidak mudah tiba-tiba perkara yang awalnya lalu lintas tiba-tiba dirubah menjadi pasal 338 dan 340. Iya. Karena itu kan harus melalui penyelidikan, tidak main tangkap seperti itu gitu. Kemudian Rudiana walaupun mengingkari dia memang tidak terlibat dalam SK, tapi dia adalah orang yang merubah sehingga dikonstruksi lokus deliktinya itu dibuat seolah di 3 tempat. Pertama Jembatan Talun, kemudian di belakang showroom ya, di wilayah yurisdiksi kepolisian Polres Kota Cirebon. Nah itu yang dikarang-karang mereka karena tidak ditemukannya darah, jejak rem motor atau komponen lain lah yang ada kaitan yang scientific crime investigation yang misalnya rekam sidik jari, kemudian darah, mungkin yang tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Dan waktu itu hanya 12 menit, masa bisa diperkosa oleh 11 orang. Kemudian celana dalam masih utuh, kata Suroto katanya terturun itu. Padahal sudah ada pakai apa? Ya, saya sudah lihat fotonya. Ya, ada pembalutnya kan ada gitu. Dan tidak ada masalah badan, tidak ada tanda-tanda dia disiksa. Dan memang jadi catatan penting kami bahwa Vina ini nggak mati di tempat, dia meninggal pada jam 1.45 tanggal 28 Agustus. Kemudian dari keterangan yang kita dapati pemandi mayat mengatakan tidak ada ciri-ciri pemerkosaan, hanya dokter polisi di Rumah Sakit Polri Indramayu yang menyatakan bahwa adanya sperma. Itu pun sperma kita tanya ke ahli forensik tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Di tempat terbuka Mas. Di tempat terbuka. Di dalam ini kan udah meninggal, udah dicuci lagi ya. Di sini kita bisa membuktikan bahwa tidak ada keseriusan waktu itu mereka untuk hanya seolah-olah untuk membuat berita aneh ada pemerkosaan. Tiba-tiba ada sperma. Nah, akhirnya apa dampak Ibu ketika dulu? Ibu coba ceritakan bagaimana ketika Ibu jalan dengan saya pada saat sidang kedua. Bedanya kita dipuja, dulu dihujat. Ibu ceritakan sendiri. Sama Ibu Titin menangis loh. Ya. Gimana? Nanti setelah itu baru Pak Rata Abbas punya air mata. Ya. Jadi kan kalau dulu Mas di 2016 kan saya keluar aja tuh kan udah banyak apa sih masa yang demo, terus saya tuh diludahin Mas, diludahin iya, dasar pengacara pembunuh gitu. Terus Saka juga kan masih kecil, Sakanya kan nggak ngerti Mas, maksudnya tatapan makanya dia tuh susah diajak ngomong karena mungkin dia 15 tahun terus dapat perlakuan yang luar biasa. Jadi kayak saya kenapa sih gitu loh, kayak susah ditanya. Dia jalan dari mobil tahanan tuh, itu di ini. Terus kalau misalnya kan mau sidang kan dijemput Mas, dijemput tuh saya ngejemput Saka, misalnya nengokin Saka aja itu kiri kanan tuh diteriakin, saya memang udah kayak gitu. Ya pendemo banyak sekali pada saat itu ya. Banyak Mas, dan itu kan anggota dewan Mas yang demonya tuh, jadi kan itu seperti tokoh masyarakat. Akhirnya kan ya udah kita udah nggak bisa apa. Nah waktu sidang Saka duduk di situ kan saya ingat waktu Saka dulu Mas, ya Allah dulu kamu kok duduk gitu, jadi saya yang nggak tahan. Anggota dewannya itu saat ini masih menjabat nggak? Ya enggak Mas, sekarang suka saya sih dapat informasinya sekarang kalau pagi-pagi nyapu di halaman rumahnya. Cuma kalau emang akhirnya itu tidak terbukti, nanti saya pengen tahu tuh komentar si anggota dewan itu dulu yang pada demo-demo tuh gimana gitu ya. Ya karena dia waktu itu maaf dong, anggota dewan itu ngomong gini, ini pengacaranya perempuan, kalau punya anak perempuan diperlakukan begitu, jadi gitu. Ya mungkin sekarang akhirnya dia cuma tinggal nyapu sih Bu ya. Iya. Dan cuma satu periode. Setelah Ibu sidang hari pertama satu mobil sama Farhad dan Krisnamurti kita dielulukan, gimana Ibu perasaannya? Ya luar biasa, karena saya juga nggak nyangka. Maksudnya dulu saya mohon maaf sendirian gitu. Saya ngomong juga kasih dianggap gila kan Mas? Ya kan dianggap gila, yang lain percaya ini pembunuhan. Karena gini, hakim juga berpendapat begitu Mas. Hakim Ibu Etik Purwaningsih ya namanya. Itu dia kalimat ke wartawan, geng motor pembunuh ini sangat sadis dan kejam. Itu statement dia, statement Bu Etik sendiri yang ngomong kayak gitu.
Padahal Saka Tatal juga nggak punya motor. Nah, sekarang saya kondisinya berangkat pakai mobil mewah gitu, sama orang-orang penting kan. Ya Allah, saya tuh kayak gimana? Ya. Kenapa sih nggak dulu gitu Ya, saya ya, gitu. ya. Semua akan indah pada waktu. Jadi aduh saya nggak. Oke, kira-kira novum apa lagi, bukti apa lagi yang kemarin diajukan sama tim kuasa hukum yang membuat pihak sebelah terkaget-kaget sebetulnya? Putusan pra peradilan Peggy. Putusan pra peradilan Peggy itu kan, Peggy itu pelaku utama loh, Ya. yang dianggap Otaknya. memperkosa, PO yang menusuk, ya kan? Dan terbukti BAP-nya Rudiana itu yang menyatakan bahwa ada tusuk di dada dan di perut itu kan, diperkosa sebelumnya itu laporan palsu. Jadi Rudiana ini ya kita turut berduka cita anaknya meninggal, tapi dia juga yang mengakibatkan orang yang tidak salah dihukum, ya Rudiana juga harus dihukum. Nah, apalagi dia udah mengarah lagi ke hukum Tuhan lagi. Kalau sumpah pocong dan sumpah tongkat itu Banyucis itu lebih parah lagi. Dia akan kena dapat siksa dunia dan akhirat. Cis gitu. itu tongkat mas, cis itu tongkat. Cis Banyucis. Banyucis. Jadi tongkat Jadi ini yang dicelupkan ke satu, air. selama ini kan orang suka bilang saya Farhad Abbas sumpah pocong dulu kan. Saya dulu bilang Mas Uya, presiden itu harus sumpah pocong tidak korupsi. Gitu. Tapi banyak yang ngejek saya, nggak apa-apa kan, biar dia pikir kalau hidupmu jadi negara kaya presiden tiba-tiba korupsi, ya buat apa? Lebih kalau kamu janji nggak korupsi, betul-betul nggak korupsi. Ya. Jadi sumpah pocong beneran gitu. Padahal nggak akan ada yang berani. Gitu Saka ngikutin, Rudiana ngikutin, oh yaudah. Ternyata banyak juga yang ngikut suara apa sumpah pocong ya, itu nggak kira-kira. Iya, Ya, iya. saya berharap jangan berpikir ini ada pocong di antara kami atau di kasus ini, tapi mereka ini mau mati kalau bohong. Nah, kira-kira kita habis itu dipocongin gitu kan. Nah, tinggal arahnya, kata ahli bilang mau pocongnya masuk neraka atau masuk surga. Nah, kalau nanti kalian benar ya dia masuk surga. Saka kalau misalnya benar, Saka masuk surga. Iya. Rudiana masuk neraka. Tapi kalau Saka bohong, Saka yang masuk neraka, Rudiana masuk surga. Saka yakin Saka masuk neraka atau masuk surga? Kalau yakin sih ya Saka masuk surga, cuman kan Saka kan perilakunya sama orang tua dulu Saka dibilang susah. Jadi kalau ya, Apa kira-kira kamu merasa kebodohan, kemiskinan, atau kezoliman? Apa yang membuat kamu itu sampai harus dipenjara dan gak ada yang percaya sama kamu waktu itu? Coba jelasin sedikit. ya Dulu dulu kan penampilannya. penampilan jadi Dulu kan udah kayak berandalan, jadi penampilan tuh rambut panjang, Dia kuliah warna mas, kuliah merah, bangunan. terus pakai anting, celana robek-robek. Gitu ya. Terus Dia kalau di bangunan baru Badannya pulang tinggi. kerja, badannya lebih tinggi. Dulu saya waktu kuliah begitu loh penampilannya. Kalau Rambut Mas Uya di gondrong, Cirebon itu rambut merah, pakai anting, ya kan? Kalau Mas Uya tinggal di Cirebon itu ditarik juga Mas Uya kan? Iya. Wah, kamu ya gitu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan gitu ya. Iya. Oke, dan pada gue gimana dari pidana nih? Saka akan dipanggil lagi nih nanti. Iya. Kasus ini bisa timbul karena jasa dari production house yang membuat film ini. Karena di teks yang terakhir dijelaskan itu sebenarnya ada DPO yang sampai hari ini. Akhirnya mencuat Kapten Sepedi dan kembali ke dalam. Yang ketiga terakhir dia buat Ibu Rudiana, ya ayolah jadi polisi yang profesional, jangan jadi polisi yang selalu merekayasa. Ditolong berikan pemahaman atau yang baik kepada rakyat Indonesia. Artinya di sini yang nonton netizen. Jadi kalau tadi Bu Farhad bilang ada 60 pengacara di grup sebelah, kita nggak usah tentang orang 1000 nanti kita habis. Jangan loh saya bos. 999. Plus netizen, hakim netizen gitu. Jadi demikian. Ya saya yakin dengan tim ini yang alhamdulillah saya bergabung di sini, kita bisa menangkan kasus itu. Demikian. Gitu ya. Oke. Saka Tatal tinggal tunggu ya. Iya. Dan ini tinggal kita tunggu tantangan sumpah pocong ini ditanggepin, direspon nggak sama Rudiana, betul nggak sih? Oke. Dan Saka Tatal ada yang ingin disampaikan sama Pak Rudiana langsung? ya kalau dari Saka pribadi kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu. Saka malah Saka kepengen tuh dari dulu tuh. Jadi Saka tuh udah capek ngomong kor-kor kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger dari dulu. Dari pertama Saka keluar tuh ngomong kayak gimana tuh nggak pernah ada yang ngedenger. Jadi ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Jadi Saka ini kan emang tidak bersalah. Jadi kan bukan kenyataannya Saka ini melakukan. Jadi Saka ini tidak benar-benar tidak bersalah.
dan Saka tidak tahu menahu dengan kasus Vina ini. Jadi Saka mau sumpah pocong dengan konteks bahwa berani nggak sama-sama mengakui bahwa Saka tidak terlibat ya, di dalam kasus pembunuhan ini atau apapun ini, meninggalnya Vina, dan Rudiana juga berani nggak sumpah pocong bahwa dia tidak merekayasa kasus ini, tidak melakukan dan lain sebagainya. Ya. Bukan sumpah pocong bahwa dia anaknya betul meninggal. Itu kita percaya itu meninggal kok. Iya. Ya, kita juga bukan orang bego kok. Dan ya pasti iya itu meninggal gitu ya. Dia siap jadi saksi sumpah pocongnya. Siap. Apa? Menghadiri. Iya, hadir. Nurunkan tim ya. Iya, siap. Luar biasa. Hakul yakin ya, Sakai. Hakul yakin. Hakul yakin. Oke. Nah, pertanyaan saya, Komnas HAM, ketuanya teman saya tuh. Gimana? Berperan nggak di sini? Mas, jadi gini, pada 31 September 2016, saya kan mengirimkan surat yang diantaranya menyebutkan bahwa penangkapan tersebut diduga ada intimidasi, karena kami juga, saya sebagai kuasa hukum dan orang tua tidak bisa menengok yang ditangkap di tanggal 31 Agustus itu. Kemudian kita perlihatkan foto babak. Saya berkirim surat 13 September 2016, tetapi Komnas HAM mengklarifikasi 5 bulan kemudian, Mas. 20 Januari 2017 yang merekomendasikan ke Iswarda Polda Polda Jabar yang menyatakan ada pengaduan, silahkan ditindaklanjuti, intinya gitulah suratnya. Okay. Jadi 5 bulan kemudian setelah terima surat dari saya, baru minta ke Polda Jabar untuk menindaklanjuti laporan itu. Itu di 2017 Januari. Nah, akhirnya pada Mei, setelah viral, bulan Mei kami dipanggil lagi. Ini Komnas HAM yang sekarang nih. Iya, sekarang. Karena kan rame, Mas, di media untuk menindaklanjuti laporan yang saya ini dipanggil lagi pada bulan Mei. Tapi sampai sekarang, kemarin saya tanyakan, LPSK aja sudah menyatakan ada penganiayaan. Betul. Bahkan sudah nyebutkan siapa angka orangnya kan. Tetapi Komnas HAM sampai detik ini, kemarin saya konfirmasi bagaimana hasil investigasi Komnas HAM, bahasanya kami masih melakukan proses pemeriksaan ke Polres Cirebon Kota sama Polda Jabar. Ya, apa kabar dengan yang dulu, Mas? Kan sama aja artinya. Kalau misalnya mengejar pengakuan dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar, ya enggak mungkin juga ada sama lagi. Dulu. Iya, dan waktunya kan sama. Jadi saya berpikirnya gini, apa misalnya PK dikabulkan, baru Komnas HAM menyatakan, oh iya dulu atau begitu. Sementara kan di sidang PK Aldi juga menyatakan ada penganiayaan dengan. Pokoknya kita minta Komnas HAM yang sekarang dibubarkan aja. Iya, ketuanya buat nih ke teman saya kuliah tuh. Aja. Tapi saya mah kalau mau temen, nih Uya tuh dari dulu punya integritas. Mau teman mau apa ya, kalau kritik saya kritik, ya benar nggak sih? Nggak ada kepedulian. Iya benar nggak? 50 mereka juga. Bener, Mas, masa begitu? Kalau LPSK kan beda. LPSK tuh sebetulnya, Mas, setelah asesmen Saka tuh belum boleh menerima perlindungan karena ada waktu kan 2 minggu. Tetapi karena ada sidang, itu kondisi darurat, Mas. Jadi pokoknya langsung dokumennya ditandatangani. Nanti Mas Uya, pokoknya lembaga-lembaga komisi, Komnas yang nggak berfungsi. Bukan yang tidak berfungsi, dia berfungsi tapi tidak bekerja dan hanya terima gaji, kita pecat dan kita penjarakan orangnya. Kita puji yang bagus, kita kritik yang tidak bagus untuk jadi bagus. Yang dikritik jangan ngambek, jangan marah, bener nggak sih? Ya karena buktinya memang nggak ada apa-apa, iya, Mas. Dari 2016 harus membenahi diri dong, bener nggak sih? Nanyanya ke Polda lagi. Tapi kalau saya jadi presiden, Mas, Komnas yang nggak berfungsi, mas saya bubarin, ngabisin duit negara kalau saya. Bener nggak sih? Bener. Karena proses pengangkatan juga mereka kan. Karena sekarang banyak komnas yang cuma ujung-ujungnya rekomendasi, udah di situ doang. Ya nggak sih, Mas? Iya. Pengen jadi presiden juga. Oh, enggak, kalau saya jadi presiden. Saingnya dong jadi presiden. Komisi 9 ya. Pertanyaannya, kenapa Rudiana tidak dihadirkan atau tidak hadir di persidangan PK kemarin? Harusnya kan jaksa itu kan koordinasi sama polisi gitu. Cuman kan kalau kita bilang ini karena jaksa P21 fungsi jaksa, dia jaksa baca berkas, tidak ada keseriusan. Dan kalaupun Rudiana dihadirkan itu pasti percuma juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga, seperti Peggy dulu. Polda hanya menyampaikan satu bukti saksi ahli doang. Saksi-saksi semua disembunyikan semua, disimpan. Bahkan ada keluar rekomendasi dari LPSK,
saksi-saksi berbohong yang diajukan baik Polda maupun oleh pengacara-pengacara yang melindungi saksi pembohong itu, mereka tidak diterima LPSK. Satu-satunya diterima LPSK hanya Saka Tatal. Iya. Ya. Nah, kemudian direkomendasikan agar napi-napi yang sudah dihukum tidak usah ada kewenangan lagi Polda untuk dikembalikan ke lapas masing-masing. Gitu. Iya ya, pertanyaannya kenapa mereka masih di Polda ya? Masih sampai sekarang? Makanya, apa yang ditutupi? Sudirman Mas gitu. yang nggak tahu. Tapi aku itu kan kawannya Kapolri, Pak Sigiti kawan saya. Iya, apalah saya juga kawannya Pak Kapolri, saya kawannya polisi karena kan Pak Kapolri bilang barang siapa yang mengkritik oknum polisi, dia adalah sahabat Polri. Tapi diam-diam bantu kita. Iya. Dan kita sahabat, Mas. Dia bantu kok. Artinya sudah mulai aman gitu. Kemarin baru susah banget ditembus gitu. Malah kita DJ Butitin DJ. Memang dari awal mereka ditangkap itu tidak pernah dampingi pengacara. Itu diakui karena udah ada, dikasih foto-foto itu setelah tanggal 16 itu. Itu ngejek-ngejek kita. Jadi harusnya ya kalau kejadian seperti ini capek loh pengacara itu mencari novum segala macam. Harusnya polisi yang menyadari, oh jangan sampai ada kesalahan. Panggil lalu lintas. Sekarang Kasat Lantas dan polisi lalu lintas yang zaman itu mengolah TKP nggak datang. Padahal kita sudah bersurat. Akhirnya kita masukkan ke majelis hakim nih Pak, polisi yang itu nggak ada yang datang gitu, yang meriksa ya, biar hakim ngerti gitu. Jadi kalau nanti hakim nanti sudah makin masih menganut percaya pada PNPT dan copy paste kembali, waduh udah kelewatan banget ya mereka. Kita kan di hari terakhir sidang masih konfirmasi Mas, katanya suratnya belum sampai ke meja Kapolres. Jadi ngapain surat ditaruh berminggu-minggu di berhari-hari? Ngerti lah udah. Kita tunggu keputusan dari MA bagaimana PK ini akan hasilnya gimana. Ya, kasih komen. Terima kasih banyak. Ditunggu Pak Rudiana tantangan dari tim Sumpah Pocongnya Saka Tatal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.